Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wartano 1. Di sini saya akan menggunakan kantung reptil ini untuk nge-make sugar glider. Jadi saya akan memindahkan pejantan. Untuk apa? Untuk biar bisa kinpoi atau bisa kawin. Biar sugar glider di pasangan, di setiap pasangan itu nggak bosen. Jadi membuat itu bisa membuat sugar glider itu akan produktivitasnya menurun. Nah, dengan cara kita masukkan, kita ambil jantan nih 1 ekor di kandang pertama, kandang dulu ini. Kita ambil jantannya, kita masukkan kantung reptil. Kantung ini aman ya untuk hewan karena ini memang khusus untuk hewan. Kantung reptil aman karena khusus untuk hewan. Oke. Kita akan memindahkan sugar glider jantan ini ke kandang yang ada betina di kandang lainnya. Oke, kandangnya ada di atasnya kandang ini yang warnanya hijau. Langsung ke kandangnya, kita ganti slide. Oke, ini kandangnya. Nah, di kandang ini ada 1 ekor betina, masih grey juga, yang sendirian lah istilahnya, jomblo lah gitu kan. Nah, kita kasih jantannya, kita kasih pasangannya. Kemarin saya kasih pasangan WM, kayaknya belum berhasil di kinpoi atau istilahnya belum berhasil di kawin, entah karena apa. Nah, ini saya coba dengan classic grey. Karena apa? Ya entah mungkin karena kurang cocok atau bagaimananya, jadi kurang masuk lah istilahnya. Nah, ini saya pasangkan langsung cocok, nggak ada crapping, nggak ada berantemnya, diem aja, nggak ada rewelnya. Padahal si betina ini itu galak, termasuk tipe sugar glider yang galak sih, walaupun galaknya yang nggak tes banget gitu. Jadi ketika saya masukkan jantan masih aman. Oke, kita ada crapping. Langsung kita akan tahap selanjutnya, yaitu membuka kantung reptilnya. Nah, jadi kantung reptil yang kita ikat, kita buka dulu agar si jantan bisa keluar dengan pelan-pelan. Untuk apa? Kenapa aku nggak dikeluarkan langsung nih bang? Kenapa? Karena kalau dikeluarkan langsung, takutnya nih ada salah satu yang kaget, karena sugar glider itu hewan yang kagetan, sangat sensitif dengan suara. Kalau kaget dia akan ngedev gitu. Nah, devnya itu yang ketika memang masih baru, aroma yang masih baru, dia akan berantem. Nah, biar nggak ada perkelahian yang membuat sugar glider itu mengalami cacat secara fisik, jadi kita akan pelan-pelan ke tahap selanjutnya, yaitu open kantung reptilnya. Kita buka ikatannya, nanti biar jantannya keluar dengan sendirinya. Karena kalau nggak gini, kalau langsung dikeluarkan ya tadi takutnya. Nah, kita lihat, kita pantau terus, kita amati, kelihatan banget bahwa mereka masih aman-aman aja nih, nggak ada berantemnya, nggak ada crappingnya. Ini padahal baru 2-5 menit aja sudah masuk, sudah cocok, nggak sampai 2 jam. Oke, kita lihat langsung, nggak pakai lama. Ini adalah cara yang efektif buat penjodohan sugar glider yang manapun lah, mau galak mau apa, ini efektif banget. Lah, ketika sudah cocok nih, pasti sugar glidernya si betina langsung naik ke si jantan, minta gendong istilahnya itu rasa kesepiannya terobati dengan langsung minta gendong. Nah, di sini tahap penjodohan sukses, nggak ada crapping dan langsung minta gendong, dan si jantan pun langsung nggak rewel juga. Nah, untuk informasi, si jantan itu adalah bapaknya si betina ini gitu. Nah, lanjut di kandang selanjutnya, kita pakai kantung reptil. Saya cek dulu, ternyata kantung reptil yang tadi basah. Nah, kita gunakan kantung reptil yang baru untuk mengambil jantan yang ada di kandang situ untuk ditaruh di kandang di bawah. Nah, ini kelihatan banget kandang ini galak banget guys. Ini benar-benar susah kalau langsung kita ini kan. Ini trik juga nih buat ngambil atau menjodohkan sugar glider yang galak seperti ini. Ngambilnya pelan-pelan banget sih. Ini kurang bisa dicontoh ya cara mengambilnya. Ini saya masih pakai kantung reptil yang baru nih. Saya ambil lagi yang baru. Saya siapkan dua kantung reptil. Masih baru ya, masih bagus. Nah, pertama saya coba ambil dengan kantung reptil. Kira-kira kita nggak perlu galak. Bisa
kalau nggak pakai pengaman tertentu juga pasti kayak ini. Cara dive-nya itu sangat bikin kaget lah. Nah ini nih, aku berusaha ngeluarin masih gagal. Saya coba untuk ngambil dengan cara yang lain. Saya coba ambil pelan-pelan, tapi masih kelihatan banget kalau dia itu menolak untuk diambil, menolak untuk dipindahkan. Entah kenapa ini, karena memang si jantan ini tipenya itu mager, nggak mau pindah, nggak mau apa ya istilahnya, itu bukan mager, istilahnya itu nggak mau pindah tempat. Ini saya masukin kantong juga nggak menolak terus, dan akhirnya saya digigit, lumayan sakit tuh. Saya tahan dikit, tapi kok ternyata perih nih, sakitnya minta ampun. Tapi aman sih, nggak sampai berdarah, sakit tapi nggak berdarah lah. Ini tuh digigit juga better maksudnya. Nah ini si betinanya sih aman, oke nih, Cina oke. Ini oh ya, sekedar informasi, ini si betina ini ip ya, posisi ip, bukan dengan si jantan ini. Jadi sekitar 2 bulan yang lalu itu saya kawinkan sama white moza. Si betina ini white mozanya jantan, saya kawinkan sama ini pimpoy, dan alhamdulillah sekarang ip 1 ekor. Saya masukkan jantan ini yang agresif ini itu sudah 1 bulan tapi aman, nggak ada istilah di reject. Nah saya sekarang pakai kantung atau sleeping pouch nih yang tebel untuk keamanan jari saya sendiri. Masih bener-bener ngedef banget, susah banget untuk dikeluarkan, dipindahkan. Jadi akhirnya mau nggak mau nih agak sedikit memaksa, tapi ya masih harus pelan-pelan karena takutnya stres, takut nanti betinanya galak lah. Susah banget lah ini, sudah digigit, grabbing, harus pelan-pelan lagi. Padahal betinanya aman dong, aman banget kalau ini sih. Tapi kalau ini memang kalau dia merasa untuk terancam untuk dikeluarkan atau nggak nyaman untuk dikeluarkan, pasti ngedevnya itu parah banget. Oke, saya rayu-rayu, saya coba untuk merayu untuk mengeluarkan dia dari sleeping pouch nih. Ini sudah aku rayu-rayu, masih aja tangan kirinya megangin sleeping pouch, kayak aku penasaran, dia penasaran nih, tapi dia masih nggak mau keluar gitu, nggak mau gitu, nanti takut hina gitu. Ini si betinanya enjoy banget nih, mau keluar, mau jalan, mau main lah istilahnya. Si betina mau diajak main, walaupun sedang ip dia tuh kelihatan tuh kan perutnya tuh. Nah itu ip sama white moza. Semoga ini betinanya low moza head leu, saya kawinkan dengan white moza. Nah si jantan ini adalah low moza head plat. Nah, ini yang apa ya yang aku cari di sini. Jadi semoga ada hasil lah, bismillah. Nah ini saya akan saya pakai cara selanjutnya nih, karena si jantan craving banget. Saya mau pindahkan si sleeping pouch-nya, tapi kok ragu-ragu karena kayaknya ini susah sekali si jantan ini untuk keluar dari sleeping pouch ini. Loh, bahkan sleeping pouch mau tak ambil aja, dia itu kayak tahu bahwa sleeping pouch mau tak ambil. Akhirnya dia keluar untuk ngeliatin tanganku itu kemana gitu. Diciumin terus. Nih kita lihat, kita masukkan pelan-pelan, bisa nggak kira-kira nih? Oke, aku coba untuk pelan-pelan untuk memasukkan dia. Ya, 1, 2, ya gagal. Tahap 1 gagal. Kita coba lagi untuk tahap yang kedua nih, atau proses yang kedua. Kita uji coba yang kedua nih. Saya tarik keluar, gagal juga. Ternyata dia tetap nggak mau keluar. Nih pelan-pelan sabar ya. Kita masukkan ke kantung pelan-pelan. Alhamdulillah dapat. Akhirnya dapat dengan sedikit memaksa. Ya ginilah craving dan kayak nggak mau untuk dipindah kemana lah, untuk berpindah tempat lubang. Kita amankan dulu kantung reptilnya yang berisi si jantan tadi. Oke, kalau sudah kita ikat, jangan lupa kita ikat biar aman, biar ketika dia berantem sama betina lain dia nggak nyerang, dia nggak melukain. Oke, kalau sudah aman, sudah dirasa aman, kita ikat 2 kali ya. Kalau sudah dirasa aman, baru kita akan pindahkan, kita masukkan seperti tahap yang pertama ke kandang yang tadi. Oke, sudah selesai, kita langsung slide. Nah oke, di sini
Di kandang yang pertama tadi yang jantannya kita ambil tuh, saya belum melihat kimpoinya sama si sepasang grey tadi, jadi saya anggap mereka belum gimpoi. Jadi saya rasa mereka belum gimpoi, jadi ya saya tuker, saya mix. Nah ketika pertama kali saya masukkan itu jantannya agresif banget, jadi kayak menolak banget kedatangan tamu, kedatangan aroma baru. Dia menolak banget untuk kedatangan sugar glider baru, bahkan sampai dihajar nih si betina ini. Ini untung di dalam kantung, kalau nggak di dalam kantung ini sudah ada yang terluka di bagian tubuhnya si betina. Sampai betina aja ketakutan, nggak mau istilahnya penasarannya itu nggak ada, karena sudah ketakutan sendiri melihat jantannya galak banget. Saya keluarkan lagi biar ada interaksi dulu, dan ternyata diserang dengan agresifnya si jantan nyerang si betina. Untung di kantung reptil, kalau nggak di kantung reptil sudah hancur ini betina. Ini betina kesayangan, sudah 4 tahun di tempat di breeding saya, usianya sudah 4 tahunan. Sepasang jinak, punya histori yang sangat unik. Dia pernah lepas dan bisa kembali lagi. Itu punggungnya kayaknya ada lukanya itu kayaknya. Saya sempat lihat itu kayaknya ada luka sih. Coba nanti kalau sudah aman kita cek lah punggungnya si betina grey ini. Nah luka yang ada di punggung betina itu biasanya karena habis kimpoi. Nah ketika saya melihat seperti itu tuh saya masih jadi ragu kalau saya lanjutkan ini ipnya tadi digagalin atau gimana gitu. Jadi kita coba aja dulu, bismillah aja lah. Ini si jantan juga masih berusaha untuk keluar, si betina berusaha untuk mengenali dirinya, berusaha untuk mengenali sugar glider si jantan ini nih. Masih interaksi, ini tahap interaksi. Nah, saya rasa ini sudah mulai gak crabbing, gak berantem, jadi saya rasa aman untuk saya buka kantong reptilnya. Nah di tahap membuka kantong reptil ini yang kasihan juga sih, takutnya untuk diserang masih ada. Jadi saya siapkan sleeping pouch tadi untuk memisahkan ketika terjadi pertarungan, terjadi fighting sama sugar glider. Jadi ya tetap saya cari amannya, semoga nggak sampai melukai dan lain sebagainya. Oke, di slide ini kita akan melihat bahwa di tahap ini kita akan menyiapkan sleeping pouch yang tadi saya sebutkan untuk memisahkan sugar glider ketika fighting. Nah, tahap ini kita akan langsung mengeluarkan karena kelihatannya sudah nggak crabbing, sudah aman ya. Jadi saya rasa ini sudah mulai bisa kita coba untuk mengeluarkan si jantan ke kandang dengan pelan-pelan ya, dan jangan lupa berjaga-jaga dengan sleeping pouch di tangan untuk memisahkan. Karena saya pernah tuh ketika penjodohan walaupun sudah nggak crabbing, ternyata mereka fighting sama-sama ngedep. Jadi ya sampai saya pisahkan sampai tangan saya luka, dan ya begitulah susahnya untuk ketika nggak tahu cara tekniknya seperti tadi itu. Saya pakai kemarin dulu tuh pernah itu saya makainya itu travel pouch. Jadi karena nggak pakai kantung reptil, jadi di sleeping pouch itu di travel pouch itu ada masih lubang-lubang yang bisa dimasukin gigi dan lain sebagainya lah. Ketika travel itu aman, saya pakai travel ini aman gitu. Nah ini kelihatannya sih nggak ada berantemnya ya kan, sudah aman-aman, enjoy aja mereka berdua. Ini mungkin sedikit perkenalan mungkin. Nah ini mulai membau. Nah ketika sudah pertama kali interaksi secara langsung itu pasti ekornya dicium, habis itu jenis kelaminnya dicium. Nah ini saya akan menunjukkan kayaknya bekas lukanya itu ada di situ. Nah itu seperti bekas luka habis kimpoi sama si jantan. Jadi sempat saya bingung, ini sudah terlanjur, sudah saya pisah si jantan di atas, sudah terpantau kimpoi. Saat sudah tak masukkan di situ
sudah baru berapa menit saya masukkan sudah kimpoi ternyata yang sepasang grey yang tadi kita pasangkan itu. Luar biasa sekali bapak sama anaknya itu tadi. Nah ini si plat nih sama si grey ini saya coba pasangkan, kayaknya si grey ini sudah dikimpoi tadi malam, tapi ya nggak apa-apa lah, kita masih uji coba, namanya juga breeder ya, kita belajar nge-breed, kita belajar mix untuk sugar glider itu. Selama kita tahu tatanan genetiknya ya, nggak harus hafal banget tatanan genetik ya, setidaknya paham tentang sedikit-sedikit lah gitu ya. Saya sih masih belajar tahapan genetiknya, jadi mari kita belajar bareng-bareng lah tentang genetik. Saya masih sangat-sangat noob soal genetik, gen dominan, resesif dan lain-lain. Nah ini sudah tahap bahwa saling menerima nih, si jantan sudah mulai gesekin badannya ke kandang, si betina mulai minta gendong, mulai merajuk ke si jantan. Si jantan pun masih gesek-gesekin badannya ke kandang untuk menandai wilayah, karena ini bekasnya si jantan. Saya anggap ini sukses, berhasil, dan terima kasih. Oke, proses penjodohan sukses dengan menggunakan kantung reptil dan juga sleeping pouch. Saya lebih merekomendasikan kantung reptil daripada travel pouch untuk proses penjodohan karena lebih aman. Sepengalaman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.